Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Permatasari, NIM 5 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya buat pada RPP beserta LKPD kemarin. Jadi materi saya pada kali ini adalah jaringan dasar, di mana di dalamnya meliputi 4 poin penting. Yang pertama yaitu ada personal area network, yang kedua ada local area network, yang ketiga ada metropolitan area network, dan yang terakhir ada wider area network. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu personal area network atau PAN. Dari pengertiannya sendiri, ia merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Nah, PAN juga merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti halnya komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Untuk kegunaannya sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat-perangkat komputer, dan yang kedua sebagai media komunikasi antara perangkat sendiri atau bisa juga dikatakan komunikasi personal. Untuk contoh penggunaan dari jaringan PAN itu sendiri yaitu menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth, lalu ada menghubungkan mouse dengan laptop juga menggunakan Bluetooth, dan menghubungkan printer dengan laptop itu juga menggunakan Bluetooth. Selanjutnya yaitu ada local area network. Dari pengertiannya sendiri, ia merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti halnya jaringan komputer di kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, ataupun yang lebih kecil. Karakteristik dari jaringan LAN itu sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu mempunyai pesan data yang lebih tinggi, yang kedua meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, dan yang terakhir tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Untuk prinsip kerjanya sendiri, LAN dapat didefinisikan sebagai jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung. Satu kompleks gedung atau suatu kampus tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik LAN itu sendiri. Jadi dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa sebuah LAN dibatasi lokasi secara fisik. Adapun penggunaan dari jaringan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer yang terhubung dalam jaringan dapat bertukar data dengan kata lain yang berhubungan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metropolitan area network. Untuk pengertiannya sendiri, MAN merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik jaringan metropolitan area network. Ini ada 5 karakteristik, di mana yang pertama yaitu meliputi area seluas antara 5 dan 50 kisaran kilometer. Banyak MAN ini mencakup area perkotaan. Yang kedua yaitu sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh organisasi. MAN komunikasi linknya dan peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga, MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Hal ini juga sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain dengan menggunakan link ke wider area network seperti itu. Nah, yang keempat ada MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama halnya dengan LAN. Jadi untuk MAN sama LAN itu hampir sama, bedanya cuma MAN itu lebih luas cakupannya seperti itu. Dan yang terakhir ada hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak memiliki elemen switching, di mana ini berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Nah, pada awalnya rangkaian MAN itu dihubungkan dengan menggunakan kabel LAN.
untuk menghubungkan kantor yang satu dengan kantor cabang yang lainnya yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Dengan hadirnya WiMAX, maka pengguna layanan internet semakin tertarik pada wireless yang berskala aman. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada Wide Area Network, di mana ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Bisa juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Untuk konsepnya sendiri, WAN ini mencakup daerah geografi yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang juga digunakan dalam literatur. Nah, kemudian host ini dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut sebagai subnet. Sedangkan tugas dari subnet itu sendiri adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar. Seperti itu. Dengan memisahkan aspek komunikasi murni sebuah jaringan, maka dari aspek ke aspek aplikasi ini, rancangan jaringan lengkap menjadi jauh lebih sederhana. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.